Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbah walladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat keamanan, nikmat terhindar dari musibah, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan umatnya hingga akhir zaman. Tidak lupa juga kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di tanah air yang sedang mengalami musibah demi musibah, banjir, bencana alam lainnya dan sebagainya. Dan juga saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, di Palestina, di Yaman yang sedang dilanda jutaan orang kelaparan, di Suriah, di Uighur, di Rohingya dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi umur kita dan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang mulia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, khatib berwasiat pada diri sendiri dan juga kepada para jemaah pada umumnya agar senantiasa meningkatkan ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memperbaiki diri kita sehingga kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang dengan bekal yang sempurna. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jemaah sekalian, setiap muslim pasti mengetahui bahwa zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat besar faedahnya. Zikir merupakan amal yang sangat efektif dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang hari. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya seorang hamba memang sangat butuh, sangat perlu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
bahkan merupakan kebutuhan yang sangat urgent. Ada sebuah perumpamaan bagi orang yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti orang musuh dan dia segera berlindung di sebuah benteng sehingga dirinya berhasil menyelamatkan dari ancaman musuh. Orang yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala pasti akan aman dari gangguan setan, gangguan musuh, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu yang tidak baik tentunya. Ini adalah karena ia berada dalam sebuah benteng, yaitu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Zikir merupakan kewajiban bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir seorang hamba akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir juga merupakan kewajiban karena dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bagaimanapun keadaannya. Dan ini merupakan perbuatan yang sangat mudah dilakukan, tidak memiliki syarat tertentu, syarat yang berat seperti amal ibadah yang lainnya. Adapun di antara dalil kewajiban berzikir adalah firman Allah Ta'ala, fadhkuruni adzkurkum, dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Atau dalam surat yang lain Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah adalah lebih besar pahala dan manfaatnya. Surat Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsik tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam diri kamu dengan penuh ketundukan dan rasa takut, dan tanpa dikeraskan dari ucapan tersebut pada saat pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang yang lalai. Al-A'raf ayat 205. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir berarti mengingat Allah dalam berbagai keadaan. Bagaimanapun keadaan tersebut, ia selalu merasa dilihat, ia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala gerak-geriknya. Sehingga dimanapun ia berada, ia tidak berani melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya adalah ibadah saum atau puasa. Ketika kita berpuasa, kita menahan lapar dan haus, dan menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Dan ini dilakukan setiap hari ketika bulan Ramadan, dari sejak subuh hingga maghrib. Dan puasa ini melatih pikiran kita, hati kita, dan kita menjadi memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui, mengawasi perbuatan yang kita lakukan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu mereka yang berzikir, mengingat kepada Allah saat berdiri, duduk, dan saat berbaring. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir berarti mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak menyebut namanya, baik secara lisan maupun di dalam hati. Sebagai contoh, ada kalimat yang ringan diucapkan tapi sangat berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, yaitu dua kalimat, khafifatani fil lisan, yang ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, tapi berat di timbangannya kelak, mahbubatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ar-Rahman. Perkataan apakah itu? Yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Perkataan yang sangat ringan di lidah tapi sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jika ucapan ini memerlukan katakanlah 4 detik saja atau 3 detik ya, 4 detik,
Kalau kita berjalan dari rumah kita memerlukan waktu 20 menit di jalan gitu ya, maka kalau kita hitung, kita mengucapkan ini sampai 300 kali. Ini sangat luar biasa timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga menyadari bahwa sungguh banyak hal-hal yang kita hilangkan ya, kerugian-kerugian kita yang kita alami. Padahal dengan amal yang sederhana ini, sekali jalan kita bisa mengucapkan sampai 300 kali, dan sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan ketika sambil jalan kita melantunkan ayat Al-Quran. Sebagai gambaran, ucapan basmalah saja, Bismillahirrahmanirrahim, itu 19 huruf, dan satu huruf senilai 10 kebaikan. Maka ketika mengucapkan basmalah, kita mendapatkan 190 kebaikan. Dan bayangkan kalau kita sepanjang jalan membaca Al-Ikhlas, 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 maka luar biasa pahala yang bisa kita raih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ringan tapi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ringan di lisan tapi sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa membiasakan kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berangkat dari rumah, kita membaca doa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika naik kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari WC, ghufranaka. Ketika ingin makan, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Baca basmalah atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Selesai makan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jalana minal muslimin. Ingin tidur, kita membaca doa Bismika, kemudian baca ayat kursi dan sebagainya. Bangun tidur, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala juga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan seterusnya. Ketika kita mengajar sebagai dosen, kita membaca doa Bismillah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Allahumma alihni rusdi wa a'idzni min syarri nafsi, dan seterusnya. Bahkan ada Imam An-Nawawi mengumpulkan zikir-zikir pagi dan petang dalam kitab Al-Azkar, dan juga kalau sekarang ada Al-Ma'thurat, banyak kitab-kitab yang membahas tentang zikir pagi dan petang. Kita membiasakan wirid pagi dan petang yang sebisa yang kita bisa amalkan. Misalkan setiap pagi kita membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ketika pagi-pagi kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim, dan seterusnya. Ini senantiasa memberikan manfaat yang sangat besar. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar ganjarannya. Demikian pula sehari-hari demi hari, setiap saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai memakai sendal saja kita ingat kan. Yang kanan dulu, berarti kita mengingat hadis kan. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Jemaah rahimakumullah, sebaik-baik perbuatan dapat dilakukan seorang dalam nafas hidupnya. Paling bermanfaat waktu yang diluangkan adalah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diiringi dengan doa-doa. Dengan hal demikianlah hidup kita menjadi bermakna dan waktu menjadi berharga. Tidak ada yang sia-sia. Dan jiwa kita kian hari kian bertambah menjadi berbobot. Bahkan menambah kebahagiaan bagi diri kita, ketenangan jiwa, ketentraman, kelapangan hidup. Dan juga zikir merupakan kunci dari segala kebaikan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Zikir merupakan perbuatan yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Dengannya dia akan lebih bermakna kehidupannya, senantiasa merasa diwasi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan ketenangan, ketentraman, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya
dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Mathalul hayyi wal mayyit. Muttafaqun alaih. Dan dalam lafaz riwayat Imam Muslim, beliau meriwayatkan perumpamaan rumah yang di dalamnya berzikir kepada Allah dan rumah yang di dalamnya tidak berzikir kepada Allah adalah seperti rumah hidup dan rumah yang mati. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat kita ambil manfaatnya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.